Syahdan adalah rumah Sayyidah Khadijah, seafdal-afdal tempat setelah Masjidil Haram, seperti kata sebahagian ulama, karena di rumah itu turun malaikat Jibril membawa wahyu, dan tempat Rasulullah beribadah, dan tempat dilahirkan anak-anak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Ma'la yang dikenal dengan Kampung Hujun. Maka dengan kasih sayang turun baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau dari istri-istri yang lain, dan beliau wafat berumur 65 tahun. Kemudian pada tahun 729 Hijriah dibinalah kubah dan tabut di atas kubur Sayyidah Khadijah oleh ashraf keturunan Rasulullah sampai pada tahun 1278 oleh Sultan Abdul Hamid diperbaiki dan diperelok. Kemudian ketika Mekah dikuasai golongan Wahabi, maka semua kubah yang ada di Ma'la dan di Baqi dihancurkan oleh mereka, termasuk kubah Sayyidah Khadijah, dan juga mereka hendak menghancurkan kubah Rasulullah tetapi tidak dapat, dan mereka melarang ziarah ke makam Sayyidah Khadijah dan mengafirkan orang yang bertawasul kepada Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Diriwayatkan dari orang yang solehen dan arif billah bahwa akan datang akhir zaman satu golongan yang melarang mereka akan ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Maka bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah dan dicintai Sayyidah Khadijah, maka menutupi Sayyidah Khadijah akan telinga mereka itu, supaya jangan mendengar perkataan dan larangan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang yang dicintai dan mencintai Sayyidah Khadijah tetap ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Ini suatu faidah. Barang siapa melazimkan membaca manakib Khadijah ini ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Apabila ia berniaga, maka Allah beri untung yang banyak. Apabila ia berniaga, maka Allah beri untung yang banyak, lagi halal serta mudah segala urusan. Apabila ia seorang yang berpangkat baik dunia atau akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka baca manakib ini. Kemudian kalau ia kuasa menyembelih kambing dan dibagi-bagikan dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya, dan disampaikan Allah segala hajatnya dunia akhirat. Kemudian daripada itu, Al-Fakir himpunkan beberapa keramat Sayyidah Khadijah
sampai kemudian daripada itu Al-Fakir himpunkan beberapa keramat Sayyidah Khadijah supaya senang dan suka bagi orang yang mendengar hikayat keramatnya, dan pula supaya turun rahmat bagi orang yang membacanya dan orang yang mendengarkannya. Adapun syarat kita ingin mendapat keramat sahabat atau para aulia Allah, yaitu ada 2 syaratnya. Pertama, hati kita yakin bahwa orang itu adalah orang yang hampir dan mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah, dengan tiada ragu-ragu lagi. Kedua, tiada munkar iktikad kita pada kemuliaan dan keauliaannya, jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh keramat daripadanya, sekalipun berkhidmah kepadanya 100 tahun. Allahumma ansur nafahati ridwani alaiha wa amitna bil asraril lati auda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyullah radhiyallahu anha. Allahumma sholli wa sallim ala zawjihal amin Sayyidina Muhammad wa ala الحشر